Sarung Al-Samsi. Setelah lebih dari 6 jam, polisi menyelesaikan olah TKP kecelakaan yang terjadi di SD Negeri Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara. Olah TKP dilakukan untuk mencari penyebab kecelakaan tersebut. Polisi menetapkan bos Teradrone MW sebagai tersangka dalam peristiwa kebakaran di gedung Teradrone yang menewaskan 22 orang. MW ditangkap di sebuah kamar apartemen di Setiabudi, Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Selain dua kabar utama tadi, kami juga akan menghadirkan serangkaian kabar penting lainnya, terutama kabar terbaru dari bencana alam yang melanda Sumatera dan SEA Games 2025. Bersama saya, Laura Luis, inilah kabar utama selengkapnya. Awal informasi pertama pemirsa, belasan kios warung makan di Kalibata, Jakarta Selatan dibakar orang tak dikenal. Penyerangan dan pembakaran diduga akibat penganiayaan 2 debt collector yang menyebabkan 1 orang tewas. Kamis malam, sekelompok orang tak dikenal merusak belasan kios makanan milik warga yang berada di Jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Setelah merusak, para pelaku kemudian membakar warung pinggir jalan itu. Pengerusakan dan pembakaran ini diduga dilakukan setelah penganiayaan terhadap 2 orang debt collector di lokasi tersebut pada Kamis siang. Debt collector yang tengah menagih hutang tiba-tiba dianiaya sekelompok orang hingga 1 orang tewas. Perusakan dapat diredam setelah aparat gabungan dari kepolisian dan TNI tiba di lokasi kejadian. Saat ini, kondisi di lokasi kejadian sudah berangsur kondusif. Pemirsa, sebuah minibus terbakar setelah mengisi BBM di SPBU Mini di Mamuju, Sulawesi Barat. Kebakaran sempat membuat warga di sekitar SPBU panik dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Beginilah detik-detik mobil minibus yang terbakar di SPBU Mini yang ada di Kecamatan Tomo, Kabupaten Mamuju, yang mengakibatkan warga sekitar panik. Sejumlah warga yang ada di lokasi minibus yang terbakar tersebut mencari ember untuk mengambil air agar mobil yang terbakar tersebut bisa disiram. Karena lokasi agak jauh dari lokasi pemukiman, untuk memadamkan api yang menghanguskan mobil yang terbakar tersebut, warga kesulitan untuk mendapatkan alat mengangkut air. Api baru bisa dikendalikan setelah petugas damkar tiba di lokasi dan menyiram air mobil minibus yang terbakar tersebut. Kebakaran mobil minibus tersebut diduga dipicu akibat adanya salah seorang warga yang merokok di lokasi SPBU Mini tersebut, sehingga api rokok memercik hingga menghanguskan mobil minibus tersebut. Sebuah pohon mahoni setinggi 20 meter tumbang menimpa rumah warga di Jalan Cihapit, Kota Bandung. Pohon mahoni berusia 100 tahun ini mendadak roboh dan menghancurkan hampir seluruh bangunan rumah. Tampak kerusakan terlihat di pagar depan, kanopi, hingga bagian atap dan genting. Tak hanya itu pemirsa, 2 unit kendaraan roda 4 yang terparkir di depan halaman rumah juga ikut tertimpa, meski kerusakannya tidak begitu parah.
Menurut keterangan sang pemilik rumah, sebelum tumbang, pohon mahoni sudah terlihat miring. Ia pun beberapa kali sempat melaporkan ke dinas terkait, namun tidak ada tanggapan sampai akhirnya pohon ini ditumbang. Sementara itu, petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dibantu Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung memindahkan pohon dengan menerjunkan alat berat dan memotong satu persatu batang pohon dengan gergaji mesin. Meski tidak ada korban jiwa, namun akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, mobil jenis minivan menerobos pagar sekolah dan menabrak kerumunan siswa sekolah dasar Negeri Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara. Tragisnya, 19 siswa SD dan seorang guru menjadi korban luka. Kerumunan siswa sekolah dasar negeri 01 Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara mendadak mencekam saat mobil minivan dengan kecepatan tinggi menerobos pagar sekolah dan melindas siswa tanpa pandang bulu. Ya Allah, ini mobil MBG apa-apaan ini? Ya Allah, ini gimana ini mobil MBG? Teriakan histeris dari para siswa yang tergeletak membuat semuanya panik pada pukul 6.20 waktu Indonesia Barat. Sontak seluruh guru dan siswa yang ada di lokasi berusaha menolong satu sama lain dan membawa korban ke rumah sakit. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan ada total korban 20 luka, terdiri atas 19 siswa dan 1 guru. Ada 20 korban, di mana 19 siswa dan 1 orang guru. 5 pasien korban itu berada di Rumah Sakit Koja. Saat ini lagi penanganan intensif dan kita berharap segera penanganan ini bisa segera pulih dan bisa kembali pulang. Ada 14 pasien yang di Rumah Sakit Cilincing yang tempat kita berada sekarang. Dan tadi kita sama-sama bersama Pak Kapolda melaksanakan melihat, meninjau, besuk pasien. Keterangan terakhir dari dokter, kemungkinan 2 yang masih rawat inap. Jadi 12 tadi di lantai 8 dilaksanakan observasi. Kemungkinan nanti kalau observasinya tidak ada fatalitas, hasil ronsen keluar, ini juga bisa rawat jalan sehingga bisa pulang. Sementara itu sopir mobil telah diringkus dan tengah menjalani pemeriksaan secara intensif. Tim TV One mengabarkan. Setelah lebih dari 6 jam, polisi menyelesaikan olah TKP kecelakaan maut yang terjadi di SD Negeri Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara. Olah TKP dilakukan untuk mencari penyebab kecelakaan tersebut. Dalam olah TKP ini, petugas memeriksa bagian mobil salah satunya untuk mengetahui adanya kerusakan bagian pengereman hingga menganalisa bekas jejak ban untuk mengetahui kecepatan saat kecelakaan terjadi. Meskipun olah TKP sudah dilakukan, namun polisi belum bisa menyimpulkan apa penyebab pasti kecelakaan ini murni akibat kecelakaan lalu lintas atau karena hal lainnya. Setelah berakhirnya olah TKP, pihak kepolisian kemudian melakukan penderekan mobil ke unit Laka Satlantas Polres Jakarta Utara untuk ditahan sebagai barang bukti. Diketahui akibat kejadian ini 20 siswa dan 1 guru menjadi korban dan mengalami luka berat hingga ringan. Sopir mobil yang menabrak kerumunan siswa SD Negeri 01 Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara mengaku tidak bisa mengendalikan rem kendaraan sehingga menerobos ke dalam sekolah. Penabrak mengaku dalam keadaan panik saat insiden terjadi. Inilah detik-detik rekaman CCTV dari luar halaman sekolah ketika mobil putih hendak masuk.
Terlihat mobil yang tadinya mengarahkan pintu ke SD Negeri 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, tiba-tiba melaju kencang tak terkendali. Warga yang ada di depan sekolah panik dan berlarian ke sekolah. Sopir berinisial AI mengaku tidak bisa mengendalikan laju kendaraan. Terus saya bilang kalau berhenti kan di bawah turunan tuh, macam itu nggak tahu kenapa, tahu ngegas sendiri gitu Pak. Kabur nggak itu mobilnya kan? Iya, makanya pas saya ketemu itu ada apa? Nah di sini baru dapat remnya gitu. Remnya dapat? Iya. Bukan sampean panik atau gimana? Enggak, kok nggak panik. Biasanya jawabnya saya parkir di situ. Iya. Saya juga jadi orang sih. Enggak nyangkut nggak kaki sampean ke gas? Nggak nyangkut Pak. Hah? Karena baru mobil baru masuk gitu. Iya. Nah makanya saya mau berhenti gitu Pak, gas Pak. Naik dong ke atas. Iya. Nggak rem tangan. Kepikiran panik ya Iya, panik. Berarti posisi kamu lagi di luar? Di luar mas, Lagi naik di luar? mobil. Ya berarti setidaknya kamu posisi ke kanan dong? Ya kan memangnya tadi kalau parkir misalnya gitu Pak. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap sopir dan kendaraan untuk mengetahui apa penyebab pasti kecelakaan. Kecelakaan tragis ini menyebabkan 20 orang yang terdiri atas 19 siswa SD dan 1 guru mengalami luka. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menjenguk siswa SD yang menjadi korban luka akibat ditabrak mobil di halaman sekolah. Pramono menegaskan seluruh biaya korban luka baik siswa SD maupun guru ditanggung pemerintah Provinsi Jakarta. Iya Pak, udah pokoknya itu kejadian terakhir Pak. Ya, amin. Insya Allah. Raut kesedihan terpancar dari wajah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menjenguk korban luka yang ditabrak mobil minivan di halaman Sekolah Dasar Negeri 01 Cilincing, Jakarta Utara. Bang Dul lagi di kantor. Ya, saya. Pramono melihat kondisi sejumlah siswa SD di RSUD Koja pada Kamis siang. Anak ini lagi. Gubernur DKI Jakarta berusaha menguatkan para korban dan meminta rumah sakit memberikan layanan terbaik demi kesembuhan. Ya, Pak. Selain itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan menanggung seluruh biaya medis puluhan korban luka. Insya Allah. Saya selalu sampaikan peristiwa ini tentunya peristiwa yang tidak terduga sama sekali, karena betul-betul pagar pintunya sekolahnya itu tertutup rapat. Mobilnya masuk dan menabrak yang lagi dikumpulkan untuk proses literasi. Maka dengan demikian sekali lagi saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, tadi saya sudah menyampaikan kepada 2 direktur SUD, termasuk kemudian juga kepada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah DKI Jakarta. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini para korban menjalani perawatan di beberapa rumah sakit yakni RSUD Koja dan RSUD Cilincing. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Badan Gizi Nasional langsung ke lokasi kejadian mobil SPPG yang menabrak kerumunan siswa SD di Cilincing, Jakarta. Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, akan mengevaluasi secara keseluruhan agar peristiwa tidak terulang kembali. BGN menyesalkan peristiwa ini terjadi dan tentu saja peristiwa tersebut akan kami evaluasi. Apabila ada penyimpangan, maka akan dievaluasi dan evaluasi tersebut diharapkan untuk mencegah terjadinya peristiwa terulang kembali dan juga meningkatkan kualitas operasional dan layanan. Kemudian kami tadi menyampaikan kepada Direktur Rumah Sakit agar memberikan perawatan yang optimal, yang terbaik, dan para korban, anak-anak kita mendapatkan fasilitas yang terbaik. Tadi saya pesan di ruangan kelas 1, dan BGN akan menanggung biaya pengobatan tersebut. Berdasarkan informasi yang kami terima, sebetulnya sopirnya ada sopir tetap. Namun satu sopir ini sudah 2 hari tidak masuk karena sakit.
Maka kemudian sopir yang hari ini membawa kendaraan yang terlibat kecelakaan itu yang menggantikan. Tapi ini bukan untuk yang pertama, karena sebelumnya juga pernah menggantikan sopir yang berhalangan masuk. Polisi menetapkan bos Teradron MW sebagai tersangka dalam insiden kebakaran. Pemirsa, polisi menetapkan bos Teradron MW sebagai tersangka dalam insiden kebakaran di gedung Teradron yang menewaskan 22 orang. MW pun telah diamankan aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat di sebuah kamar apartemen di Setiabudi, Jakarta Selatan. Polisi telah menetapkan Direktur Utama Teradron sebagai tersangka insiden kebakaran di gedung perkantoran Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam insiden tersebut, 22 orang meregang nyawa. Untuk Direktur Utama dari Teradron sudah kami amankan semalam berdasarkan dua bukti permulaan yang cukup dan keyakinan penyidik. Jadi kami tingkatkan statusnya menjadi tersangka dan sudah kami terbitkan surat perintah penangkapan. Keterangan saksi, dokumen, dan bukti-bukti lain yang ditemukan di lokasi. Saat ini, bos Teradron tersebut telah diamankan. Ia ditangkap aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat di sebuah kamar apartemen di Setiabudi, Jakarta Selatan. Meski sempat kebingungan dan menolak diamankan, namun berbekal surat penangkapan yang disodorkan petugas membuat MW akhirnya tak berkutik. Jika terbukti ada kelalaian hingga menyebabkan nyawa seseorang melayang, maka yang bersangkutan akan dijerat pasal 187, 188 KUHP dan pasal 359 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. KPK menangkap Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya. Ardhito ditangkap bersama 4 orang lainnya yang langsung dibawa ke gedung KPK. KPK menggelar operasi tangkap tangan di Lampung pada Rabu kemarin. KPK menangkap Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya bersama 4 orang lainnya. Ardhito Wijaya tiba di gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan sekitar pukul 8:20 waktu Indonesia Barat pada Rabu malam. KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya sebagai tersangka suap dan gratifikasi dalam sejumlah proyek di Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa pada bulan Juni tahun 2025, Saudara Aw selaku Bupati Lampung Tengah periode 2025-2030 diduga mematok fee sebesar 15% sampai dengan 20% dari sejumlah proyek di Pemkab Lampung Tengah. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Jadi 1. Saudara Aw selaku Bupati Lampung Tengah periode 2025-2030. 2. Saudara RHS selaku anggota DPRD Lampung Tengah. 3. Saudara RNP selaku adik Bupati Lampung Tengah. 4. Saudara ANW selaku PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah sekaligus kerabat dekat Bupati. 5. Saudara MLS selaku pihak swasta atau Direktur PT EM. KPK juga menyita barang bukti berupa uang pecahan rupiah dan logam mulia emas. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Sebanyak 10 jenazah korban bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat dimakamkan massal di tempat pemakaman umum TPU Sungai Jariang, Kecamatan Lubuk Basung. Sebelum dimakamkan, seluruh jenazah telah disolatkan di Masjid Nurul Falah. 10 jenazah yang dimakamkan terdiri dari 3 anak berjenis kelamin perempuan, 2 anak berjenis kelamin laki-laki, lalu 4 wanita dewasa dan 1 laki-laki dewasa. Keputusan pemakaman massal dilakukan karena tidak ada keluarga yang datang untuk melakukan identifikasi setelah jenazah berada selama 14 hari di RSUD Lubuk Basung. Namun demikian, bagi keluarga yang merasa kehilangan dapat melapor ke posko DVI untuk proses pencocokan identitas.
Proses pemakaman dilakukan di TPU Kampung Baru, Lubuk Basung dengan satu liang lahat memanjang. Personil kepolisian dan TNI turut mengawal jalannya proses pemakaman. Pemerintah dan warga terus melakukan pembersihan di dua kelurahan terdampak longsor di Sibolga Utara, yaitu Huta Toga-Toga dan Angin Nauli. Sejumlah titik saat ini mulai ditangani secara bertahap. Sejak tadi pagi, sekitar 15 personel TNI turut membantu pembersihan material longsor di jalan raya yang menjadi akses utama warga. Menggunakan sekop dan peralatan manual, personel TNI bekerja bahu-membahu membuka akses yang masih tertutup timbunan. Di salah satu sekolah di wilayah terdampak, yakni SMP Negeri 6 Sibolga, para guru juga turun tangan melakukan pembersihan. Mereka bersama-sama membersihkan lumpur sisa tanah yang masuk ke halaman dan ruangan sekolah. Sementara itu, Sungai Aek Doras yang sebelumnya tertimbun total, hari ini mulai dilakukan pembukaan aliran menggunakan alat berat. Aliran air yang turun dari perbukitan sudah mulai dialirkan kembali ke sungai, meskipun material longsor masih menutup sebagian besar badan sungai. Hingga saat ini, rumah-rumah warga di Huta Toga-Toga dan Angin Nauli masih tertimbun material longsor hingga mencapai setengah bangunan dan bagian atap. Untuk sementara, para warga terdampak masih mengungsi di posko pengungsian SD 1 DI Panjaitan selagi menunggu kondisi permukiman mereka pulih. Dan saat ini pemirsa, kita telah tersambung dengan rekan Prita Zega di Sibolga, Sumatera Utara dan rekan Donald Chadiago di Sumatera Barat untuk memperbarui informasi terkait banjir di Sumatera. Kita ke rekan Prita Zega terlebih dahulu. Prita Zega, silakan informasi terbaru dari Anda. Ya, selamat malam Laura dan juga pemirsa TV One. Kami mengabarkan langsung masih di Kecamatan Sibolga Utara, di mana titik kami mengabarkan saat ini adalah salah satu posko pengungsian yang berada di Sibolga Utara, tepatnya di Aula HKBP Sibolga Julu. Ini merupakan salah satu posko pengungsian di mana saat ini banyak warga yang sedang mengungsi di aula ini, yakni berasal dari warga Aek Parira dan juga Aek Garut, Kelurahan Huta Toga, Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Dan juru kamera saya, Ziko Fernando, memperlihatkan kepada Anda beginilah suasana malam hari ini para warga yang sedang mengungsi dengan beralaskan tikar pemisah dan juga selimut. Ini saat ini mereka sedang menikmati untuk waktu beristirahat karena memang di luar pemirsa cuacanya sedang hujan deras, sehingga para warga pun mengungsi di sini untuk bermalam di sini karena memang mereka mengaku juga masih memiliki rasa trauma yang sangat dalam akibat kejadian ataupun bencana alam yang terjadi pada 25 November 2025 kemarin. Tidak hanya orang tua, namun juga Anda bisa melihat lansia, kemudian keluarga, anggota-anggota keluarga, kemudian juga anak-anak pun ikut mengungsi di sini pemirsa dengan beralaskan tikar. Mereka bersama-sama di sini untuk bermalam dan menginap malam hari ini. Dan sebagai informasi pemirsa bahwa memang yang mengungsi di Aula HKBP Sibolga Julu ini tidak hanya mereka yang kehilangan rumah, namun juga warga-warga yang memang tidak terdampak secara langsung karena warga-warga di kampung Aek Parira dan Aek Garut ini adalah rumah-rumah mereka berada di bawah kaki gunung, sehingga ketika terjadi hujan deras seperti ini mereka pun langsung mengungsi dan membawa kebutuhan pribadi seperti tikar, kemudian selimut, kemudian juga air minum dan baju ganti untuk bermalam di sini, sehingga besok pagi jikalau memang keadaan sudah membaik, mereka akan langsung kembali ke rumah mereka masing-masing yang memang masih melihat juga cuaca-cuaca ataupun dalam kondisi yang aman tentunya. Dan untuk saat ini sendiri pemirsa, tadi juga sempat bercerita warga-warga di sini bahwa memang untuk kebutuhan di sini sendiri sudah cukup terpenuhi, di mana bantuan-bantuan ini diberikan oleh pemerintah, kemudian organisasi-organisasi, relawan, dan juga masyarakat. Dan di sini sendiri pemirsa memang untuk lansia sendiri juga
saat ini dalam kondisi baik-baik saja, di mana warga di sini mengungsi untuk memiliki rasa yang aman, tidak dalam rasa trauma, karena memang banyak dari mereka yang masih memiliki rasa trauma, meskipun memang banyak warga yang rumahnya masih utuh, tapi rasa trauma yang saat itu mereka menyaksikan bagaimana tanah longsor menghancurkan rumah-rumah tetangga mereka. Akhirnya mereka datang ke sini seperti kami saksikan tadi, bahwa dari informasi warga dari sini bahwa semakin malam jikalau hujan deras semakin deras, maka banyak pun warga juga yang ikut mengungsi di sini. Dan tidak hanya di posko pengungsian ini pemirsa, di sebelah kami juga, di sebelah gedung ini masih banyak warga juga yang ikut mengungsi. Demikian kembali ke Anda, Laura. Baik, dari Sibolga, Sumatera Utara kita juga dengarkan laporan Donald Chadiago di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Silakan, ada kabar apa dari sana, Donald? Laura dan pemirsa, kami mengupdate data yang berada di Kabupaten Agam, di mana terjadi penambahan jumlah korban meninggal dunia pada peristiwa banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Agam 2 pekan lalu, di mana sebelumnya 190 warga meninggal dunia, saat ini bertambah menjadi 2, menjadi 192 warga, sedangkan 72 orang masih dinyatakan hilang, serta pengungsi menjadi 4.298 jiwa, serta tadi siang 10 jenazah yang belum teridentifikasi dan ataupun yang belum dijemput oleh pihak keluarga yang sudah dievakuasi ke RSUD Lubuk Basung, dimakamkan secara massal di TPU di kawasan Lubuk Basung ini, di mana menurut tim DVI Polri juga mengatakan bahwa misalnya ada pihak keluarga yang masih mencari keberadaan keluarganya, maka silakan mendatangi posko DVI yang sudah ada di 6 titik yang ada di Sumatera Barat, seperti di Lubuk Basung, di RSUD Lubuk Basung, Agam, kemudian di Kota Padang Panjang, kemudian di Padang di Rumah Sakit Bayangkara, serta di Solok dan di Bukit Tinggi, serta di Pasaman Barat di daerah Talu, di mana nantinya ketika masyarakat mendatangi posko tersebut akan diarahkan apakah pemakaman tersebut akan dipindahkan ataupun tetap di sana. Dan dapat kami update juga bahwa total kerugian secara material yang dirilis oleh Pemkab Agam capai 682 miliar rupiah akibat terjangan banjir bandang dan longsor yang terjadi pada pekan lalu. Laura. Baik, Donald Chadiago mengabarkan langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sebelumnya ada Prita Zega dari Sibolga, Sumatera Utara. Terima kasih atas laporan Anda dan rekan-rekan. Berhati-hatilah selama bertugas. Indonesia untuk sementara menempati peringkat kedua klasemen SEA Games Thailand usai mengumpulkan 5 medali emas. Informasinya. Pemirsa, untuk mengetahui perolehan hasil medali sementara atlet-atlet Indonesia yang bertanding di SEA Games 2025, kita terhubung dengan reporter TV One Iman Fajar. Iman, sudah berapa medali emas yang diraih oleh Indonesia pada hari ini? Ya, selamat malam Laura dan juga pemirsa. Saat ini kami melaporkan langsung dari venue cabang olahraga renang di SAT Bangkok, di mana tadi kita sama-sama melihat para perenang-perenang muda dari PB Aquatic Indonesia di bawah kepemimpinan Anindya Novian Bakri ini terus menunjukkan tajinya di lintasan akuatik dalam SEA Games 2025. Dan tadi tim renang Indonesia berhasil menambah pundi-pundi medalinya, di mana 2 medali emas dan 1 medali perunggu ditambah pada malam hari ini. 2 medali emas pada hari ini dicetak oleh Jason Donovan Yusuf dan juga Mas Nyari Wol, sementara untuk 1 perunggu dicetak oleh Imade Siman Sudartawa. Dan total tim renang Indonesia hingga hari ini telah menyumbangkan 3 medali emas, 1 perak dan juga 1 perunggu. Tentunya kita juga masih akan menantikan bagaimana atlet-atlet akuatik Indonesia juga masih akan terus tampil di SEA Games 2025, dan tidak menutup kemungkinan juga di hari-hari berikutnya tim akuatik Indonesia masih bisa terus menambah pundi-pundi medalinya bagi Indonesia. Sementara di cabang olahraga lain pemirsa juga kontingen Garuda ini terus menambah pundi-pundi medalinya, di mana medali emas pada hari ini ditambah pada tadi pagi dari cabang olahraga mountain bike.
atas nama Randy Farera Sanjaya. Kemudian di cabang olahraga MMA, Dwi Adni Retno juga menambah medali emas. Kemudian juga medali emas ditambah lagi di cabang olahraga karate, sementara juga di cabang olahraga kano Indonesia masih menambah medali emas, dan tentunya di cabang olahraga lainnya Indonesia masih menyumbang medali-medali emas, perak, dan juga perunggu, dan kita masih menunggu apakah nantinya Indonesia masih bisa menambah medali-medalinya dan juga mencapai target 80 emas. Sementara itu, Laura. Baik, Iman Fajar mengabarkan langsung dari Bangkok, Thailand. Terima kasih atas informasi Anda, selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kita kembali di kabar utama, dan pada malam hari ini kita akan bahas tentang bagaimanakah peluang Indonesia untuk bisa melaju ke babak semifinal, di mana peluang semakin terbuka ketika timnas Malaysia harus mengakui keunggulan Vietnam di Stadion Raja Manggala sore tadi. Dengan kemenangan Vietnam hari ini, maka masih membuka peluang bagi tim-tim lain, termasuk skuad Garuda, untuk meraih posisi sebagai runner-up terbaik dan lolos ke babak semifinal. Keberhasilan Vietnam mengandaskan Malaysia telah membawa angin segar bagi skuad Garuda muda untuk masih bisa berharap dengan syarat di pertandingan besok, Jumat petang, anak-anak asuh Indra Safri ini harus menang telak saat menghadapi Myanmar. Ya, berarti menarik ya. Tadi mungkin sekitar jam 3. Kayaknya nggak bakal lolos Indonesia, ya kan? Betul. Karena Vietnam Malaysia nggak ada lagi yang mesti dipertaruhkan. Sama-sama udah lolos kan? Udah lolos, ya. Ya. Tapi apa yang membuat kemudian Vietnam tuh rasanya kok jadi pengen menang gitu loh? Karena mungkin juga dia pelatihnya juga kan Vietnam kebetulan pelatih asal Korea. Jadi mungkin dia sportivitasnya juga tuh dijunjung tinggi kan. Ya. Jadi nyatanya memang salah satu pemain dari Vietnam juga sudah menyatakan dia akan meraih kemenangan di pertandingan terakhir ini di grup B ya. Nah, jadi dengan kemenangan Vietnam atas Malaysia 2-0 tadi juga otomatis membuka peluang kita, masih ada harapan gitu. Bagi skuad Garuda Muda kita untuk lolos, asal kita besok bisa menang agak banyak sepertinya, Bagus. Iya, ini kan sebenarnya kalau dipikir seolah-olah nih ya, kita tadi happy lah. Vietnam mengalahkan Malaysia, kita punya peluang buat lolos kan gitu ya. Tapi kalau skornya cuma 2-0 itu kan agak nanggung sebenarnya. Agak nanggung. Betul. Karena selisih kita masih tertinggal -1 ya kan, -1 artinya besok lawan Malaysia harus berapa gol? 3-0? 3-0 kayak minimal ya. Karena kan Malaysia sendiri dia menang lawan Laos 4-1 sementara tadi kalah kan 2-0. Jadi mereka punya agregat tuh 4-3 kan, 4-3 kan. Masukan 4 kemasukan 3. Oke, jadi ini bukan cuma sekedar harus menang ya, tapi ada beberapa skenario yang mesti dilalui kan. Betul sekali, Bagus. Menang dengan beda 3 gol. 3 gol. Itu minimal. Atau kita harus bisa mencetak lebih dari 4 gol untuk bisa memastikan gitu kan, mengunci peluang. Betul. Berat nggak sih? Nah makanya tuh, kan kalau kita lihat kan harusnya kita tidak perlu lagi menunggu atau berharap dari penampilan tim-tim lain kan. Harusnya kalau jika kita kemarin bisa mengatasi Filipina kan, harusnya kita tinggal menjalani pertandingan terakhir ini dengan jauh lebih mudah. Ini mirip, kayak gini. Ketika kita sebelum bertemu dengan Filipina kemarin, rekor mengatakan kita selalu menang sama Filipina dalam 2 SEA Games terakhir. Ya kan? Besok Myanmar dalam 3 SEA Games terakhir kita selalu menang. Betul. Tapi jangan sampai kebalik gitu maksudnya. Betul. Jangan sampai kebalik kalau kita gitu. bicara track record juga kan kita menghadapi Filipina 8 kali, 7 kali menang, 1 kali imbang. Dan kemarin akhirnya juga sejarah tercipta kan. Akhirnya kita kali pertama sejarah buat kita kalah menghadapi Vietnam. Cuman kalau menurut Bung Bagus sendiri apa sebenarnya menjadi faktor kekalahan kita gitu kemarin yang notabene kita harusnya bisa leading atas Filipina tapi kok bisa. Iya ya, saya juga penasaran. Kalau dari segi pemain kita punya materi pemain jauh lebih bagus dibandingkan mungkin setelah 2 tahun lalu ketika menang emas ya. Maksudnya kita punya banyak pemain diaspora yang oke juga ya kan. Cuman memang sebelum pertandingan, sebelum ke SEA Games saya kan pernah ngobrol sama kamu juga, Grab. Ada situasi di mana saya merasa bahwa Indonesia ini harusnya punya seorang pemain yang berfungsi sebagai regista, sebagai playmaker begitu kan ya. Karena kita nggak punya playmaker saat ini. Betul. Memang keputusan untuk tidak membawa Akan Fikri make sense karena dia tidak terlihat bugar kan begitu ya, karena sempat cedera. Tapi ketika kemarin melawan Filipina rasanya kok nggak ada ya
kreativitas ketika lagi buntu gitu. Rafael Strijk yang ditempatkan oleh Indra Safri mengisi posisi itu nyatanya juga Iya. bermain di luar ekspektasi kita juga. Apalagi kan dia memang basicnya nggak pernah menjadi seorang playmaker, dia kan seorang pemain sayap ya kan. Betul. Memang dia rajin buka ruang, bisa melihat celah di sepertiga pertahanan lawan, tapi ketika dia harus mengatur serangan, mengatur tempo itu kan hal yang berbeda. Nah makanya kalau saya melihatnya mungkin dalam sepak bola itu kan ada teknis dan non teknis. Tadi mungkin kita bicara teknis, tapi non teknisnya juga kan mungkin performa yang tidak semestinya yang kemarin pada laga pertama grup C itu ditampilkan oleh skuad Garuda Muda kita mungkin juga ada terjadi karena politik dari internal federasi juga mungkin bagus. Kan gitu mulai dari pemilihan pelatih pada saat itu kan harusnya Gerald van den Berg waktu itu kan. Karena dia megang U23 sebelumnya. U23 harusnya turunnya ke Gerald. Habis itu nyatanya sempat ada Nova juga yang menjadi kandidat untuk membesut tim SEA Games ini. Tapi nyatanya akhirnya kepercayaan itu ditujukan kepada Indra Safri. Artinya, ini kan menarik ya, karena kita pikir tim ini lebih kondusif gitu kan, ketika melangkah ke SEA Games. Menurut kamu memang ada sesuatu yang menarik di sisi non teknis gitu? Iya kayaknya ya, karena contoh dari awal aja pada saat keberangkatan tim juga. Tim U23 ini juga tidak dilepas, sementara Menpora sendiri melepas 47 cabur yang akan berlaga di SEA Games. Kecuali sepak bola. Kecuali sepak bola putra. Tapi kita berharap besok kita bisa menang ya, harus menang. Harus dong. Now or never. Kita nih juara bertahan guys. Karena target kita mempertahankan medali emas di SEA Games kali ini. Saya sepakat dengan Grab, besok kita harus menang, kita doakan yang terbaik buat timnas kita yang putra ya. Karena putri udah bisa semifinal. Yang putri semifinal. Jadi ya sudah, obrolan tadi mengakhiri Kabur Utama pada malam hari ini. Kabur Utama akan kembali esok malam. Saya Bagus Pramodo dan tekan saya Faisal Kreb. Luar biasa. See you guys. Didukung oleh Sarung Al Samsi.